Toyota baru saja meluncurkan Land Cruiser 300 generasi terbaru dari Land Cruiser yang belum pernah berganti model sejak 2007. Land Cruiser masuk ke dalam kelas SUV mewah dan besar. Namun ternyata banyak juga SUV di kelas Land Cruiser yang siap menjegal langkahnya di Indonesia. Mungkin kita aja nggak pernah sadar kalau kelas SUV besar ini memang cukup menarik pasarnya di Indonesia. Meskipun harganya mahal, tapi cukup banyak juga peminatnya. Tapi jangan lupa hentikan video ini sementara, subscribe channel Pricebook Otomotif, dan nyalakan juga loncengnya ya. Yuk kita langsung masuk list ya. Land Cruiser 300. Setelah 14 tahun lamanya, akhirnya Land Cruiser mendapatkan generasi terbarunya. Sebenarnya LC300 ini sudah ada sejak tahun lalu di luar sana, namun di Indonesia baru saja meluncur secara resmi. SUV termahal dan paling legendaris Toyota ini kini sudah siap menjadi mobil dinas para pejabat negara Burkina Faso yang dibeli menggunakan uang rakyat dan seringkali pakai sirene untuk menyingkirkan mobil-mobil rakyat yang kejebak macet. Land Cruiser sudah ada sejak tahun 1954. Mungkin lebih pada kenalnya hardtop kali ya. Mobil yang membuat generasi 90-an trauma karena selalu menjadi mobil penculik di sinetron-sinetron Indonesia. Itulah sebenarnya the original Land Cruiser. Saking besarnya mobil ini, ban yang digunakan juga nggak kalah besar. Berdiameter 18 inci dibalut dengan ban berukuran 285/60. Jadi pastikan jangan pernah kaki kita terlindas mobil ini. Untuk urusan mesin, Toyota menyematkan mesin tangguh 1VD FTV turbo diesel dengan kapasitas 4.500 cc yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 305 horsepower dengan torsi maksimal 700 Nm. Mesin tersebut mengemban tugas untuk menghala mobil dengan berat 2,6 ton ini. Untuk harganya juga nggak murah ya. Nih harga lengkapnya. Lexus LX 570. Kalau yang satu ini kembarannya LC300, makanya akan menyaingi saudaranya sendiri di Indonesia. Meskipun harganya bisa beda satu Alphard, tapi bisa dibilang demografis konsumen di kelas ini tidak akan ada masalah dengan jarak harga tersebut. Toh Lexus menawarkan kemewahan lebih, pride lebih, dan juga bisa lebih sombong aja sih. LX 570 juga memiliki dimensi yang gak kalah besar dari Land Cruiser dengan panjang 5 meter dan lebar hampir 2 meter. Di Indonesia, LX 570 dijual dalam varian LX 570 Sport. Meskipun namanya Sport, tapi kebanyakan orang beli ini karena kemewahannya. Berbeda dengan Land Cruiser yang menggunakan mesin diesel, LX 570 menggunakan mesin bensin 3URFE V8 5700 cc naturally aspirated dengan transmisi otomatis 8 percepatan dengan tenaga maksimal 326 horsepower dengan torsi 530 Nm. Kalau secara kelengkapan dan keamanan mobil ini sama dengan Land Cruiser, hanya saja ditambah dengan kemewahan-kemewahan seperti audio Mark Levinson, adaptive variable suspension, dan yang udah pasti Lexus parking privilege di mall-mall first class di Indonesia. Nah, harganya ini yang luar biasa, 3,365 miliar rupiah on the road Jakarta. Duit segini kalau dipakai beli Land Cruiser masih kembalian Alphard tuh 1 biji. Land Rover Defender. Ya, Defender menjadi satu-satunya yang tidak dijual secara resmi di Indonesia dalam list ini. Tapi udah banyak juga kok importir umum yang memasukkan mobil ini ke Indonesia. Secara dimensi memang Land Rover Defender ini lebih kecil jika dibandingkan para pesaingnya yang ada di Indonesia. Namun mobil ini memiliki kelas yang sama dengan para SUV besar lainnya. Dia hanya lebih pendek aja. Land Rover Defender 90 ini juga mengemban tugas yang berat sebagai pengganti Land Rover Defender yang tidak pernah berganti model sejak 1983 hingga 2016. Ya, lama sekali tidak berganti model. Jika bisa diteruskan, ini level legendarisnya bisa menyaingi G-Class. Land Rover Defender kini terpaksa berganti model karena model yang sudah uzur itu tidak bisa dilanjutkan untuk standar Eropa dengan alasan keamanan yang tidak memadai, terutama untuk pedestrian impact alias tabrakan pada orang yang jalan kaki. Kini Land Rover Defender hanya memiliki satu pilihan mesin, yaitu 2000 cc 4 silinder segaris yang dilengkapi dengan turbo. Mesin turbo tersebut menghasilkan tenaga 296 horsepower dengan torsi maksimal 399 Nm. Tapi ada mesin optional loh yang 3000 cc turbo. Untuk harganya, karena tidak ada harga resminya, jadi tanya aja ke importer umum terdekat ya. BMW X7, SUV terbesar, termewah, dan termahal milik BMW ini memang nggak bisa bohong kalau memiliki tempat tersendiri di hati para orang kaya Indonesia. Kemewahan dan sesportian yang dikombinasikan oleh BMW memang sangat-sangat menggoda mata dan rekening para orang kaya. Meskipun kalau di jalan terlihat lebih besar Land Cruiser atau LX570, tapi sebenarnya mobil ini jauh lebih besar lagi dibandingkan dua SUV andalan Toyota Group itu. Karena mobil ini memiliki panjang hampir 5,2 meter dan lebar lebih dari 2,5
meter. Waduh, masuk gang nggak muat ini. Tapi siapa orang kaya yang rumahnya di gang ya? BMW X7 dijual dalam dua pilihan kemewahan di Indonesia, yaitu X7 xDrive 40i Opulence dan juga X7 xDrive 40i Pure Excellence, yang masing-masing beda harganya hanya 100 juta rupiah. Untuk urusan mesin, karena menyandang nama 40i, sudah jelas mesinnya setara 4000 cc, walaupun tidak segitu mesinnya. Mesin yang ada di bawah kap tersebut memiliki 6 silinder segaris dengan kapasitas 3000 cc twin power turbo dengan tenaga 340 horsepower dan juga torsi 450 Nm. Itu tenaga yang sangat melimpah untuk SUV yang sangat besar ini. Untuk harganya nih, kami kasih lengkapnya ya. Mercedes-Benz GLS 450. Kalau BMW punya X7, maka dari itu Mercedes-Benz sebagai rival abadinya juga nggak mau kalah. Mereka juga punya SUV termewah dan terbesarnya, yaitu GLS 450. Tapi bukan termahal ya, kalau yang termahal mah G-Class. SUV termewah Mercedes ini juga diproduksi secara CKD loh di Indonesia, yang berarti semua jajaran SUV Mercedes kini sudah dirakit secara lokal di Indonesia oleh tangan pekerja Indonesia. GLS ini bukan baru ada loh, tapi udah ada sejak 2006. Tapi dulu namanya itu GL. Ya, memang pada era itu nama SUV Mercy agak membingungkan. Tidak seperti sekarang yang sudah sesuai dengan klasifikasinya. Dimensinya juga ini nggak kalah besar, meskipun nggak lebih lebar dari GLE, tapi tetap aja ini lebarnya hampir 2,2 meter dengan panjang lebih dari 5,2 meter. Udah hampir sepanjang limosin tuh. GLS 450 4MATIC AMG Line CKD ini menggunakan mesin 3000 cc turbo yang dapat menghasilkan tenaga 367 horsepower dengan torsi maksimal 500 Nm. Udah begitu kencangnya, ditambah lagi dengan bantuan EQ Boost. Apa itu EQ Boost? EQ Boost adalah motor listrik yang membantu mobil ini saat berakselerasi. Singkatan teknologi EQ Boost membuat mobil berakselerasi lebih cepat. Untuk harganya, GLS 450 CKD ini dijual dengan harga 2,33 miliar rupiah off the road. Itulah pilihan SUV para sultan yang ada di Indonesia. Apakah salah satu dari kalian akan ada yang beli mobil ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Ini dia pamit, Coba lah.